Di suatu kerajaan bernama Istana Wu, seorang pria yang bernama Shi Qiling sedang membawa bayinya, dan pertempuran pun terjadi. Kaisar di sana bernama Shi Yuan. Qiling pun mengeluarkan kekuatan naganya dan membantai habis para prajurit yang menghalanginya. Anaknya Qiling ingin dikorbankan oleh kaisar untuk kesejahteraan keluarga, tapi Qiling tidak menerimanya dan dia pun beradu kekuatan dengan kaisar dan pertarungan pun terjadi. Datanglah seorang wanita yang bernama Chun Yining. Dia membantu Qiling melawan Kaisar Shi Yuan. Namun kaisar pun mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Qiling tidak tinggal diam, dia juga mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Yining juga ikut membantu, dan kedua kekuatan pun saling bertubrukan. Beberapa tahun kemudian, ada monster besar yang berusaha menghancurkan barier pertahanan di suatu desa. Selain itu, dari dalam kegelapan muncul mata monster merah yang masih belum diketahui monster apakah itu. Berapa tahun kemudian, di sebuah desa yang bernama Desa Batu, anak-anaknya sedang berlatih bela diri. Inilah pemeran utama kita yang bernama Shi Hao. Dia merupakan murid terkecil di sana. Mereka diajari oleh Shi Yunfeng yang merupakan ketua klan di sana. Ketua klan menjelaskan banyak binatang buas kuno di luar sana. Kalau kalian tidak bekerja keras, bagaimana bisa kalian melawan para monster kuno itu? Di sisi lain ada monster badak merah berkepala dua. Dan ada sekumpulan orang yang ingin memburu badak itu untuk dijadikan persediaan makanan di desa mereka, yaitu Desa Batu. Tapi ada salah satu orang yang sangat ceroboh dan langsung menyerang, yang berakibat dia diserang balik oleh monster badak itu. Dan mereka semua pun mulai menyerang. Pertarungan pun terjadi. Mereka berusaha melumpuhkan badak kepala dua itu. Tapi tiba-tiba muncullah Green Scale Eagle atau elang sisik hijau. Elang itu pun membawa terbang si monster badak kepala dua. Di atas mereka terjadi pertarungan, tapi elang itu menyadari keberadaan para manusia itu dan langsung menyerang. Tapi tiba-tiba terjadi letusan api yang membuat batu-batu dan lahar api menyebar keluar dari gunung, dan kekacauan pun terjadi. Ketua klan melihat awan yang aneh dan menebak mungkin ada harta karun surgawi yang akan muncul. Singkat cerita, tim pemburu pun kembali membawa monster badak kepala dua itu. Ternyata mereka semua selamat dari kekacauan gunung Merapi itu dan berhasil membawa pulang buruannya. Tapi Shi Hao di sisi lain bersedih karena ayah dan ibunya yang tidak kunjung kembali. Jadi guys, sebenarnya ayah dan ibunya sudah pergi jauh, tidak tahu kemana dan tidak pulang-pulang. Sorenya mereka menjalankan prosesi penyembahan dewa dipimpin oleh ketua klan. Mereka meminta perlindungan Desa Batu kepada surga. Singkat cerita, para murid diberi masuk ke kolam obat. Di sana ditambah dengan esensi sejati dari monster badak kepala dua yang berhasil mereka buru. Dengan mandi di kolam obat ini ditambah dengan esensi sejati monster badak, tulang-tulang mereka akan semakin kuat, bahkan sebanding dengan monster itu. Shi Hao pun bertanya setelah mandi apakah boleh minum susu hewan. Ketua klan pun tertawa dan mengatakan jangan khawatir, kamu bisa minum sebanyak yang kamu mau. Dan ketua klan pun mengeluarkan kekuatan Rune Mystic Force ke dalam kolam obat itu yang membuatnya semakin panas. Para murid pun tidak kuat, hanya Shi Hao yang terus bertahan. Bahkan semua murid keluar karena tidak mampu menahannya. Tapi Shi Hao terus bertahan dan keluarlah esensi sejati monster badak kepala dua. Dan ketua klan menyuruh Shi Hao menyerap esensi sejati itu secepatnya. Dan Shi Hao langsung menyerapnya. Dia tersiksa karena panasnya dan ledakan pun terjadi. Dia tidak mampu menahan panasnya, tapi dia sendiri mampu mengangkat kolam itu, yang mengartikan kekuatan dia sebanding dengan anak monster kuno. Benar-benar kuat. Shi Hao pun meminta minum susu hewan dan ketua klan mengabulkannya. Minumlah sebanyak-banyaknya. Ada salah satu temannya yang tidak senang dengan kekuatan Shi Hao. Setelah itu Shi Hao pergi ke pohon yang dipercaya oleh mereka adalah dewa pelindung di sana. Shi Hao memberikan susu hewan dan bertanya di manakah ayah dan ibunya. Tapi walaupun Shi Hao bertemu dengan orang tuanya, dia bahkan tidak tahu seperti apa muka orang tuanya. Karena Shi Hao dari bayi sudah ditinggal oleh orang tuanya. Sedih sekali. Mimin juga jadi pengen nangis nih.
Tiba-tiba muncul seorang anak kecil yang bernama Hunyu. Dia adalah adiknya Pihou. Shihao bertanya di mana kakaknya. Hunyu pun mengatakan burung, telur, yang artinya Pihou sedang mencari telur. Shihao pun dengan cepat pergi mencari mereka. Di sisi lain, Pihou dan teman-temannya sedang mencari telur burung, dan mereka pun mendapatkan telur elang sisik hijau. Tujuan mereka agar mencari telur itu supaya bisa lebih kuat daripada Shihao. Pihou iri akan kekuatan Shihao, tapi muncullah induk telur itu. Shihao yang muncul menyuruh mereka cepat kabur, dan mereka pun secepatnya kabur dari sana. Monster burung elang hijau pun melempar babi yang dia bawa. Diteruskan dengan serangan bertubi-tubi yang berhasil menjatuhkan mereka dari tebing. Tapi mereka selamat. Begitu juga dengan si babi. Mereka pun berusaha kabur. Monster elang itu terus menyerang mereka. Shihao berkorban diri. Dia sengaja membuat monster elang itu hanya mengejarnya seorang diri, agar teman-temannya bisa kabur. Dia berhasil menaiki atas punggung monster itu. Teman-temannya terus melempari batu ke monster burung itu, tapi monster burung elang itu menyerang balik. Shihao dengan cepat turun dan melempar si babi ke arah teman mereka, agar melindungi mereka dari serangan monster elang itu. Shihao pun menyuruh mereka masuk ke dalam hutan, karena monster elang itu tidak akan bisa menyerang mereka di sana. Di sisi lain, tim pemburu sedang mengobrol, dan tiba-tiba mereka mendengar suara anak-anak. Diteruskan dengan ketua klan yang mengatakan ada masalah. Shihao dan teman-temannya berusaha masuk ke dalam gua. Dia mengeluarkan tinju api yang berhasil membuka pintu gua, tapi salah satu temannya tersandung batu. Shihao berhasil menyelamatkannya. Belum selesai, monster elang menyerang lagi. Tapi tiba-tiba Shihao tidak sengaja memegang batu yang berisi sihir dalamnya. Kemungkinan itu sihir yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Monster elang itu pun masih berusaha menyerang. Tiba-tiba sihir itu pun menghilang. Tim pemburu pun datang. Dengan cepat mereka menyerang monster elang. Pertarungan pun terjadi. Pihou pun mengatakan dia sudah tidak ingin telur itu lagi. Tolong kembalikan kepada monster elang itu. Ketua klan pun bilang untuk sekarang sudah terlambat. Sebaiknya kita kembali ke desa batu. Pertarungan pun masih terjadi. Monster elang itu hanya mengincar telurnya, tapi akhirnya berhasil dijatuhkan. Dia yang marah pun menyerang tebing yang mengakibatkan jatuhnya batu-batu besar. Ketua klan berusaha menahan batu itu, tapi batu kecil berhasil meretakkan telur monster elang. Monster elang masih mengejar mereka. Salah satu pemburu berusaha menahannya dan melemparnya balik, dan mereka pun kabur. Belum selesai, monster elang masih berusaha masuk. Tiba-tiba pohon dewa pelindung mengeluarkan kekuatannya dan membuat monster elang itu terpental dan ditimpuk oleh bebatuan. Tiba-tiba telur elang itu pun menetas. Tapi dalam waktu singkat bayi elang itu mati. Ibunya yaitu monster elang yang marah melihat kematian bayinya. Matanya berubah menjadi merah. Dia pun mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk menerjang pelindung desa batu, dan berhasil menghancurkan pelindung itu. Lagi-lagi monster elang itu ketimpuk bebatuan, tapi dia tidak menyerah. Dia maju ke tempat anaknya dan melihat anaknya yang telah mati. Lagi-lagi dewa pelindung bereaksi. Ternyata pelindung itu menghidupkan kembali bayi monster elang. Monster elang itu pun begitu senang. Dewa pelindung tidak hanya menghidupkan bayi elang itu, dia juga membangkitkan warisan kekuatan burung kuno di dalam diri bayi itu. Shihao pun langsung menghampiri bayi itu. Dia memanggilnya dengan nama Qinglin, yang artinya adalah sisik hijau. Dia meminta maaf kepada bayi elang itu dan semuanya pun berakhir damai. Singkat cerita, salah satu pemburu ingin pergi ke kedalaman hutan belantara. Dia ingin mengambil tubuh mythical lion atau singa kuno yang sudah sekarat karena faktor umurnya yang sudah tua. Di sisi lain, di kedalaman hutan belantara ada makam singa kuno itu, dan muncullah singa kuno yang benar-benar sudah sekarat karena tua. Tapi dalam kegelapan hutan,
Begitu banyak mata yang sudah siap menerkam singa kuno yang sekarat itu.